Selamat pagi, saudaraku yang terkasih. Saudaraku, kalau kita telah hidup kita, sepanjang perjalanan kita mengiring yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengalami banyak hal dalam kehidupan perjalanan hidup kita. Akan ada penuh tantangan, penolakan, hajaran, didikan, yang sebetulnya semuanya itu mendatangkan kebaikan. Tetapi pada pagi hari ini saya khusus ingin membahas tentang realita penolakan. Karena penolakan adalah pengalaman yang hampir tidak bisa dihindari dalam hidup manusia. Setiap kita pada satu titik akan mengalami yang namanya ditolak. Artinya tidak diterima, tidak dihargai, bahkan disingkirkan, saudaraku. Namun bagi orang percaya, penolakan itu memiliki makna yang jauh lebih dalam, saudaraku. Karena penolakan itu bukan sekedar hanya hal pengalaman tentang emosi kita, hal emosional, bukan, tetapi bagian dari proses pembentukan Allah atas hidup manusia. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 15 ayat 18 yang berkata begini, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu membenci aku daripada kamu." Artinya apa, saudaraku, dari ayat ini? Penolakan itu bukan tanda kegagalan, tetapi seringkali tanda bahwa kita sedang berjalan di dalam kehendak Allah. Yesus pun mengalami hal yang serupa. Yesus ditolak oleh dunia ini. Dunia dan sistemnya itu memang bertentangan dengan Allah. Maka boleh saya katakan penolakan itu adalah bagian dari identitas orang pilihan. Katakan amin, saudaraku. Penolakan adalah bagian dari identitas orang pilihan. Dunia dalam pengertian Alkitab bukan sekedar bumi ya, tetapi sistem yang sudah dikuasai oleh keinginan daging, keangkuhan hidup, dan nilai-nilai yang melawan Tuhan. Maka ketika seseorang mulai hidup di dalam kebenaran dan mempraktekkan hidup benar, otomatis orang itu menjadi asing bagi dunia. Otomatis ketika orang itu hidup di dalam kebenaran dan hidup benar, maka orang itu secara tidak langsung menjadi seteru dunia. Maka orang percaya memang diproyeksikan menjadi warga kerajaan surga, dan seharusnya orang percaya memang hidup dalam kebenaran dan hidup benar. Maka saudaraku, kalau kita lihat dalam Filipi 3:20, itu mengatakan bahwa orang percaya adalah warga kerajaan surga. Itu identitas kita seharusnya. Itu habitat kita seharusnya. Tetapi secara psikologis manusia itu cenderung menolak apa yang berbeda dari dirinya. Itulah sebabnya kejujuran ditolak di lingkungan yang terbiasa curang. Kalau kamu terlalu lurus, musuhmu banyak, saudaraku. Ini memang faktanya. Maka kalau kita mengiring Kristus, kita hidup mau menampilkan Kristus dalam kekristenan kita, musuh kita banyak. Karena kejujuran itu ditolak di lingkungan yang terbiasa curang. Itulah dunia. Ketika kita berjuang di pilar-pilar gereja kita, kan ada 3 pilar kan. Yang pilar pertama adalah kekudusan hidup. Kalau kita berjalan di dalam kekudusan, kita akan dianggap aneh. Di tengah dunia yang kompromi ini, kita dianggap orang antik, orang aneh, orang yang sok suci. Dan ketika kita berjalan dalam kebenaran, menghidupi kebenaran dan hidup benar, maka kebenaran itu dianggap mengganggu mereka. Dan penolakan itu adalah konsekuensi dari hidup yang tidak sejalan dengan dunia. Semoga Anda mengerti sampai di titik ini. Amin ya, saudaraku ya. Yesus itu adalah contoh utama pribadi yang ditolak oleh dunia. Yesaya 53 ayat 3 berkata, "Ia dihina dan dihindari orang,
seorang yang penuh kesengsaraan. Yesus ditolak oleh masyarakat, ditolak oleh semua pemimpin-pemimpin agama, bahkan oleh orang-orang yang dekat dengannya. Ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan Tuhan tidak menjamin penerimaan dunia. Justru semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita semakin serupa dengan Kristus, semakin besar kemungkinan kita ditolak oleh dunia. Amin, saudaraku. Ya, maka akar masalahnya dari kehidupan manusia itu adalah banyak orang yang mencari penerimaan manusia. Banyak orang terluka bukan karena penolakan itu sendiri, tetapi karena mereka bergantung kepada penerimaan manusia di sekitarnya. Jadi secara psikologis, saudaraku, manusia itu memiliki kebutuhan dasar memang untuk diterima. Need for belonging. Kebutuhan dasarnya memang mau diterima, keinginannya itu. Tetapi ketika kebutuhan itu dijadikan pusat hidup dan akhirnya dia bergantung kepada manusia di sekitarnya, maka penolakan itu akan meremukkan diri kita sendiri. Amin ya, saudaraku ya. Karena orang-orang model begini, dia gantungkan harapannya, hidupnya sama manusia lain. Saya mau ingatkan saudaraku, identitas kita itu seharusnya berasal dari Allah. Kita anak Allah, bukan anak dunia. Jadi identitas kita seharusnya dari Allah, bukan pengakuan dari manusia lain. Galatia 1 ayat 10 dikatakan begini, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Maka boleh saya simpulkan, luka penolakan itu bersumber dari identitas yang salah dari diri orang itu. Maka hari ini kalau engkau masih berkecambuk dengan hal ini, semoga renungan ini menolong Anda. Identitasmu dibetulin, saudaraku. Kamu anak Allah. Penerimaanmu dari Allah, bukan dari manusia lain dan dari dunia ini. Karena saudaraku, kalau seseorang takut ditolak, dia akan mengorbankan kebenaran. Dia mau main aman di mata manusia lain, di mata dunia, tapi dia melukai hati Allah. Model-model begini akan mengkompromikan imannya, hidup dalam kepalsuan dan kepura-puraan. Ini yang saya sebut dengan kehilangan integritas demi penerimaan orang lain, demi penerimaan dunia. Padahal dalam perspektif suara kebenaran jelas, kalau kita pandang dari sudut kekekalan, diterima Tuhan itu jauh lebih penting daripada diterima manusia. Maka sekali lagi, bahaya hidup mencari penerimaan dunia. Penolakan itu tidak pernah sia-sia dalam hidup orang percaya. Kita mau ditolak 1000 kali pun tidak masalah. Karena tujuannya satu, Tuhan mau memurnikan motivasi kita melalui penolakan itu. Karena penolakan itu akan menguji apakah aku melayani Tuhan atau melayani manusia. Karena dari penolakan itu akan menguji apakah aku hidup untuk kebenaran atau untuk yang lain, demi diriku yang lain. Popularitas, untuk teman, untuk ini dan itu. Penolakan memisahkan yang sejati dari yang palsu. Dan maksud dari penolakan yang kedua adalah Tuhan membentuk kedewasaan rohani dalam hidup kita. Secara psikologi penolakan itu melatih ketahanan mental kita. Kematangan emosional kita. Kematangan dalam kita berpikir. Tetapi secara rohani penolakan itu akan membuat kita lebih bergantung sama Tuhan. Kita tidak mudah goyah, tidak mudah rontok gara-gara opini mulut manusia lain. Orang mau ngomong apapun tentang kau, saudaraku, tentang kita hari ini, bodoh amat. Yang penting Tuhan ngomong apa tentang kita. Betul nggak? Kamu dengerin banyak orang menilai diri kita, bisa gila, saudaraku. Kita nggak lakuin A, dia omong A. Kita nggak lakuin B, dia omong B. Semua dibolak-balik. Terus apa yang mau kita lakukan? Konferensi pers menyatakan bahwa saya tidak melakukan itu, nggak bisa. Maka apa yang bisa kita lakukan adalah menerima itu semua dengan cara satu, hiduplah kudus.
Lapor aja sama sang pemilik hidup. Kalau memang kita layak dibela, dia akan bela kita. Udah cukup saudara, udah diam. Orang mau apapun, jangan goyah. Amin. Karena itu untuk melatih kita. Orang hebat orang yang hebat di mata Tuhan. Ya, contohnya Yesus, pribadi hebat di mata Bapaknya. Tidak akan dibuat mudah. Musuhnya banyak. Tapi di titik itulah ada latihan-latihan yang dia harus berjalan dalam tekukan-tekukan hidupnya yang sampai membawa dia di dalam titik kesempurnaan. Maka hari ini engkau dan saya kalau mengalami hal-hal begitu, jangan gentar saudaraku. Amin ya. Ya. Jadi apalagi poin yang ketiga ya, motivasi apalagi yang mau diberikan Tuhan, tujuannya apalagi maksud dari penolakan itu. Tuhan mau mengarahkan kita kepada tujuan yang benar. Seringkali kita ditolak manusia tertentu supaya kita masuk dalam rencana Tuhan yang lebih besar. Yusuf ditolak jadi pemimpin di Mesir. Daud ditolak keluarganya, dia jadi raja. Penolakan itu boleh saya katakan begini deh, pintu menuju panggilan ilahi. Kalau respon kita benar, maka hati-hati dengan respon kita. Bangun identitasmu dalam Tuhan. Katakan dalam dirimu, aku berharga bukan karena manusia menerima aku, tetapi karena Tuhan memilih aku. Mazmur 27 ayat 10 berkata, sekalipun ayahku ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Maka bangun identitas dalam Tuhan. Jangan balas penolakan dengan kepahitan. Jangan. Kepahitan akan merusak diri kita sendiri lebih dari orang lain. Maka jaga hati. Kepahitan itu akan menutup pekerjaan Roh Kudus dalam hidupmu. Maka ampuni mereka. Lepaskan berkat atas mereka. Dan serahkan sama Tuhan. Dan tetaplah hidup benar meskipun kita ditolak. Integritas seorang umat pilihan, orangnya Tuhan, itu diuji saat tidak ada yang menghargai. Saat tidak ada yang melihat. Bahkan ketika disalahpahami, orang benar tetap benar walaupun sendirian. Katakan amin saudaraku. Orang benar tetap benar walaupun sendirian, lonely. Don't be worry, ada Tuhan. Maka dekatkan dirimu terus sama Tuhan. Karena penolakan harus membawa kita lebih banyak berdoa. Lebih banyak duduk dekat kaki Tuhan. Lebih banyak mengenal Tuhan. Lebih dalam mengenal hati Tuhan. Lebih bergantung kepada Tuhan. Karena pada akhirnya hanya Tuhan yang tidak pernah menolak kita. Sekali lagi saudaraku, penolakan bukan akhir dari hidupmu. Bangkit. Jangan remuk dengan masalah, dengan omongan orang, dengan jahatnya orang lain atas hidupmu. Wake up. Tuhan bersamamu. Jadikan penolakan-penolakan itu alat Tuhan untuk membentuk kita. Ingat, dunia boleh menolak kita, tapi Tuhan menerima kita. Manusia boleh mengabaikan kita, tapi Tuhan memperhatikan kita. Dunia bisa menutup pintu atas kita, tetapi Tuhan membuka pintunya untuk kita. Sekali lagi, tujuan hidup kita bukan menjadi diterima dunia, tetapi menjadi layak di hadapan Allah. Semoga renungan ini menjadi berkat kekuatan untuk kita semua. Keep strong saudaraku, tetap semangat, tetap kuat. GSKI Rehoboth Semarang, one vision, one heart for harvesting. God bless you.